Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naila Mufirah Amalia NPM 176900021. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sifat fisik dan kimia lemak dan minyak. Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam, serta tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya diethyl ether, klorofrom, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida yang berarti triester dan gliserol. Jadi, lemak dan minyak merupakan senyawa ester. Hasil hidrolisis lemak dan minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat ini juga disebut asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Dalam pembentukannya, trigliserida merupakan hasil proses kondensasi 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Umumnya, ketiga asam lemak tersebut berbeda-beda, yang membentuk 1 molekul trigliserida dan 1 molekul air. Lemak dan minyak merupakan senyawa organik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup. Adapun kegunaan lemak dan minyak antara lain memberikan rasa gurih dan aroma yang spesifik sebagai salah satu penyusun dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara sempurna akan menghasilkan 9 kalori per liter gram lemak atau minyak. Sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan 4 kalori tiap 1 gram protein atau karbohidrat. Karena titik didih minyak yang tinggi, maka minyak biasanya digunakan untuk menggoreng makanan, di mana bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya atau menjadi kering. Kegunaan minyak selanjutnya yaitu memberikan konsistensi empuk, halus, dan berlapis-lapis dalam pembuatan roti, serta memberikan tekstur yang lembut dan lunak dalam pembuatan es krim. Minyak nabati adalah bahan utama pembuatan margarin, sedangkan lemak hewani adalah bahan utama pembuatan susu dan mentega. Kemudian kegunaan minyak dan lemak selanjutnya yaitu mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah, yaitu pada asam lemak esensial. Yang membedakan lemak dan minyak antara lain yaitu pada temperatur kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Gliserida pada hewan berupa lemak atau lemak hewani, sedangkan gliserida pada tumbuhan berupa minyak atau minyak nabati. Komponen minyak terdiri dari gliserida yang memiliki banyak asam lemak tak jenuh, sedangkan komponen lemak memiliki asam lemak jenuh. Sifat-sifat fisika lemak dan minyak. Bau amis atau fish flavor pada lemak dan minyak itu disebabkan oleh terbentuknya trimetilamin dari lecitin. Bobot jenis dari lemak dan minyak biasanya ditentukan pada temperatur kamar. Indeks bias dari lemak dan minyak dipakai pada pengenalan unsur kimia dan untuk pengujian kemurnian minyak. Minyak atau lemak tidak larut dalam air kecuali minyak jarak. Minyak jarak itu sedikit larut dalam alkohol dan larut sempurna dalam diethyl ether, karbon disulfida, dan pelarut halogen. Titik didih asam lemak semakin meningkat dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Rasa pada lemak dan minyak selain terdapat secara alami juga terjadi karena asam-asam yang berantai sangat pendek sebagai hasil penguraian pada kerusakan minyak atau lemak. Titik kekeruhan ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran lemak atau minyak dengan pelarut lemak. Titik lunak dari lemak atau minyak ditetapkan untuk mengidentifikasikan lemak atau minyak.
Short melting point adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Sleeping point digunakan untuk pengenalan minyak atau lemak alam serta pengaruh kehadiran komponen-komponennya. Sifat-sifat kimia minyak dan lemak. Yang pertama yaitu esterifikasi. Proses esterifikasi bertujuan untuk asam-asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut enterifikasi atau penukaran ester yang didasarkan pada prinsip transterifikasi Friedel-Crafts. Yang kedua yaitu hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisis, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis ini mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak. Ini terjadi karena terdapat sejumlah air dalam lemak dan minyak tersebut. Yang ketiga yaitu penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Bila penyabunan telah lengkap, lapisan air yang mengandung gliserol dipisahkan dan gliserol dipulihkan dengan penyulingan. Yang keempat yaitu hidrogenasi. Proses hidrogenasi bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon asam lemak pada lemak atau minyak. Setelah proses hidrogenasi selesai, minyak didinginkan dan katalisator dipisahkan dengan disaring. Hasilnya adalah minyak yang bersifat plastis atau keras, tergantung pada derajat kejenuhan. Yang kelima yaitu pembentukan keton. Keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ester. Yang terakhir yaitu oksidasi. Oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak atau minyak. Kemudian terjadi reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada lemak atau minyak tersebut. Sekian video pembahasan mengenai sifat fisika dan kimia lemak dan minyak. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.